Shalom, salam sehat sejahtera buat kita semua. Seringkali orang menyadari kesalahannya, tapi sulit untuk mengakui kesalahannya. Sadar kalau dirinya bersalah, tapi masih mencari pembenaran dengan berbagai alasan, tidak mau mengaku bersalah karena gengsi. Tidak demikian dengan Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan perihal skandalnya dengan Batseba dan tentang konspirasi jahatnya untuk membunuh Uria, suami Batseba, Daud langsung mengakui kesalahannya. Daud berkata kepada Nabi Nathan dalam 2 Samuel 12 ayat 13, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Pengakuan Daud ini bukan cuma di bibir saja, tetapi diikuti dengan penyesalan yang mendalam. Rasa penyesalan Daud ini diungkapkan dalam syair pujian yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 51. Mazmur 51 judulnya Pengakuan Dosa. Ayat yang pertama untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ayat 3, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Sebagaimana judulnya, Mazmur ini dibuat oleh Daud untuk mendapat pengampunan dosa dari Tuhan karena Daud menyadari kesalahannya setelah diingatkan oleh Nabi Nathan. Ketika kita menyadari kesalahan kita, langkah yang terbaik adalah mohon pengampunan dari Tuhan. Di hadapan manusia, mungkin kita bisa menyembunyikan kesalahan kita. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu apapun yang kita perbuat. Jadi lebih baik kita mengaku saja dan mohon pengampunan dari Tuhan. Daud mengawali permohonan pengampunan dosa itu dengan kalimat di ayat 3, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu." Pengampunan dosa adalah hak prerogatif Tuhan yang Tuhan berikan atas dasar belas kasihan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk mengampuni, kita hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan mau mengampuni dosa kita. Ayat 5, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosaku." Sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, ketika Daud sadar akan pelanggarannya, hidupnya jadi tidak tenang, terus bergumul dengan dosanya. Dia merasa dikejar-kejar, rasa bersalah. Ayat yang ketujuh, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Walaupun Daud seorang raja yang berkuasa, namun dia menyadari dirinya tak bisa luput dari kesalahan, karena sesungguhnya manusia itu dikandung dan dilahirkan dengan bakat untuk berbuat dosa. Tapi Daud tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan dirinya. Apapun bentuknya, kejahatan itu tetap dosa di hadapan Tuhan. Ayat 19, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Daud datang pada Tuhan dengan jiwa yang hancur, hati yang patah, dan minta belas kasihan Tuhan agar Tuhan mengampuni kesalahannya. Jiwa yang hancur, hati yang patah adalah ekspresi dari penyesalan yang mendalam. Mazmur 51 ayat 12, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Selain mohon pengampunan, Daud juga minta pembaruan batin supaya dia benar-benar bersih dari keinginan yang membuatnya jatuh kembali pada dosa yang sama, dan minta roh yang teguh, roh yang kokoh, agar kedepannya dapat menolak segala keinginan jahat yang muncul dalam pikirannya. Ayat yang 16, "Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu." Dalam pengakuan dosanya itu, Daud dengan jujur menyebutkan kesalahannya, yaitu bahwa dia sudah berhutang darah terhadap Uria, suami Batseba yang sengaja dijadikan umpan bagi musuh dalam perang melawan Bani Amon, karena Daud ingin mengambil Batseba istri Uria sebagai istrinya. Ayat 17, "Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Selain mohon pengampunan dosa, Daud juga menyampaikan janjinya sebagai nazar kepada Tuhan
bahwa setelah Tuhan mengampuni dosanya, dia akan menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dan senantiasa akan memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Dari ungkapan penyesalan Daud ini, saya dapat menarik beberapa pelajaran. Yang pertama, ketika kita sadar akan kesalahan kita, tidak usah gengsi untuk mengaku salah. Sekalipun sebagai manusia, memang kita rawan untuk jatuh dalam dosa, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan diri. Yang kedua, datang pada Tuhan dengan hati yang hancur sebagai bukti penyesalan yang mendalam untuk mendapat belas kasihan Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa kita. Yang ketiga, minta pembaruan hati dan batin serta roh yang teguh supaya tidak jatuh dalam dosa lagi. Yang keempat, dalam mengaku dosa, sampaikan dengan jujur kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan yang kelima, jangan lupa sebagai bukti kita benar-benar bertobat, bernasar kepada Tuhan, bahwa setelah itu kita mau hidup kudus untuk memuliakan Tuhan. Mengapa kita perlu mohon pengampunan dosa? Ada beberapa ayat tentang dampak buruk daripada dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sesungguhnya Tuhan selalu siap untuk menjawab doa kita. Namun, dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus, sehingga doa kita tidak didengar Tuhan, dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Dosa bukanlah sesuatu yang langka bagi manusia. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi belajar dari Daud dengan berani mengaku dosa dan mohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan mengampuni, maka hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan. Dan kalau hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, doa kita akan dikabulkan Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang bermasalah akan diselesaikan, apapun yang dibutuhkan akan dicukupkan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.